Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Waalaikumsalam. Ahlan, Ustadz Atabik. Ya, alhamdulillah, Fadal, Fadal. Sudah banyak nih, sudah 15 orang, insya Allah. Baik, baik, silakan. Karena waktu juga semakin malam, kita akan mulai. Nanti insya Allah kawan-kawan yang lain akan bergabung, Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga doa dan salam untuk keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya. Alhamdulillah pada malam hari ini malam terakhir insyaallah di bulan suci Ramadan. Tadi maghrib Kemenak sudah menyampaikan informasi bahwa 1 Syawal jatuh pada hari Ahad insyaallah tanggal 24 Mei 2020. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, sebelum kita berlanjut, marilah kita buka kajian Islam online Ramadan dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustadz Dr. At-Tabiq Lutfi, LCMA. Alhamdulillah, ini adalah kesempatan pertama kita bisa bermuajahah, kita bisa bertatap muka walaupun lewat Zoom dengan warga Kapling UI Timur di Kecamatan Beji, Tanah Baru, Depok. Juga ada beberapa tetangga kami yang juga ikut bergabung. Ada juga kawan-kawan dari Ikatan Dai Indonesia, Kecamatan Beji yang juga ikut bergabung, Ustadz. Begitu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita dengan tema tentang tata cara sholat Idul Fitri di rumah, saya akan bacakan biodata singkat dari Ustadz At-Tabiq Lutfi. Nama beliau adalah At-Tabiq Lutfi, tempat tanggal lahir di Majalengka, 24 Januari 70, ya, orang Jawa Barat asli. Kemudian menikah dengan 5 orang anak. Pekerjaan beliau adalah sebagai dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian juga sebagai komisioner Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Alamat beliau di Jalan Kresek Indah, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kemudian untuk pendidikan beliau S3 Universitas Kebangsaan Malaysia, Fakultas Syariah, jurusan Al-Quran Hadis. Kemudian Magister Universitas Kebangsaan Malaysia, Fakultas Syariah, jurusan Al-Quran Hadis, MA. Kemudian Universitas Islam Madinah, jurusan Al-Quran dan Dirosah Islamiyah, LC. Kemudian beliau juga alumni Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian untuk aktivitas beliau adalah beliau dosen pascasarjana di Universitas Islam Jakarta, kemudian dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan banyak sekali aktivitas beliau sebagai narasumber kajian bulanan di berbagai perusahaan, kemudian kajian tematik juga, kajian tafsir tematik di PLN, di BPK, di Bea Cukai, di Bank Syariah Mandiri, dan sebagainya.
pengalaman dakwah beliau dari mulai Belanda, Austria, Amerika, Hong Kong, Australia, dan tahun ini ya Ustadz ya, beliau baru safari dakwah di libur tahun baru di Inggris tahun 2020. Beliau juga mengisi sebagai narasumber di beberapa televisi dan radio, JEK TV, ANTV, TPI, RRI, El Sinta, dan Radio IKADI. Alhamdulillah dengan kesibukan beliau, beliau masih hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa undang kembali Ustadz untuk mengisi kajian di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini juga beliau adalah guru saya di program Jana Universitas Islam Jakarta. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan langsung mendengarkan pencerahan tausiah dari Ustadz At-Tabiq Dr. At-Tabiq Lutfi LCMA tentang tata cara sholat Idul Fitri di rumah ya pada masa pandemik COVID-19. Marilah kita sama-sama menyimak apa yang akan beliau sampaikan, poin-poin apa yang perlu kita catat, dan poin-poin apa yang perlu nanti kita diskusikan. Kepada Ustadz At-Tabiq dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Yusra. Bapak Ibu segenap jamaah Masjid Abu Bakar As-Siddiq, so'imin so'imat yang Allah muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat taqwa. Allahumma barik lana fi Ramadan, fi layalina, fi a'malina, fi amwalina, fi ahlina, ya Rahman, ya Rahim, amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur inilah yang mengundang kita, yang memotivasi kita untuk lebih mendalami agama kita. Mendalami ya ilmu-ilmu yang terkait dengan ubudiyah kita. Insya Allah semakin baik ilmu kita, semakin baik pula pengamalan agama kita, dan catatannya akan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, termasuk dalam menunaikan ibadah-ibadah di saat pandemi. Beliau sudah memberikan kewenangannya kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat pun telah menyampaikan kepada para tabi'innya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwa estafetanya dilanjutkan oleh para ulama sebagai pewaris para nabi. Itulah rangkaian kita menjalankan ibadah, rangkaian kita menjalankan agama. Karenanya dalam menjalankan agama tentu prinsip utamanya adalah dalil Al-Quran, dalil Al-Hadith. Namun juga ada peluang untuk melakukan ijtihad, melakukan pendekatan-pendekatan yang itu dibenarkan oleh manusia termulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh saja kisah pertama. Kenapa kemudian ada ijtihad? Kalau dulu di masa Rasul tidak ada ijtihad, ini sahabat ini sudah ditegur. Nama sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Sebelum diutus ke negeri Yaman, beliau ditanya dulu. Bahasa kitanya tentu Rasul ingin membekali utusannya. Jangan sampai di lokasi itu malah mencoreng nama baik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dibekali sekaligus meminta informasi, meminta pandangannya. Madza tahkumu? Nanti kamu sampai di sana, wahai Mu'adz bin Jabal, apa yang akan kamu lakukan? Jika ada masalah, ya, beribadah, muamalah, berakhlak, bagaimana? Aku akan ikut apa kata Allah Subhanahu wa taala. Aku akan berpandukan kepada Al-Qur'an.
Tentu tidak cukup bagi Rasul. Dia bertanya lagi, karena ini kemungkinan persoalannya berkembang. Kalau nggak ada di dalam kitab Allah, apa yang akan kamu lakukan, wahai Muadz? Ya, aku rujuk kepada sabda-sabdamu, kepada perbuatan-perbuatanmu, sunnah-sunnahmu. Rasulullah tersenyum. Sekarang kalau tidak ada di dalam kitab Allah, di Al-Quran tidak ada secara teks ya, secara langsung. Di dalam hadisku tidak ada, apa yang akan kamu lakukan? Ajtahidu ro'i. Saya akan berijtihad dengan pandanganku. Kalau tidak ada ijtihad, saat itu Rasul mengatakan kamu salah. Kamu hanya boleh ikut Quran, kamu hanya boleh ikut hadis, enggak boleh kamu pakai ijtihad. Ini Rasul masih hidup. Bagaimana keadaan sekarang yang jauh dari masa Rasul, mau jauh dari masa sahabat, masa tabi'in, bahkan dari para ulama mazhab yang 4. Maka atas dasar inilah justru Rasul ya menepuk bahu dari Mu'adz bin Jabal dan mengatakan, alhamdulillah Allah hadirkan ya orang yang memahami agama. Nah, inilah beragama, beribadah. Beribadah ini termasuk bagian dari agama, ya, bermuamalah juga bagian dari agama, berakhlak ini bagian dari agama. Ternyata sejak awal sudah ada ya peluang, padahal itu di masa Rasul, untuk berijtihad. Kenapa? Karena kondisi dan keadaan yang Rasulullah tahu pasti akan berbeda dari waktu ke waktu. Kisah lain adalah, tapi ini babnya tentang dunia, tapi ini layak untuk kita jadikan bahan. Ya, terima kasih seluruhnya kepada Bapak Ibu. Ya, kesungguhan kita untuk mengetahui agama, mengetahui ilmu, ini adalah kesungguhan yang harus diapresiasi. Karena juga ada yang masa bodoh, udahlah ikut aja. Orang udah diputusin, ngapain sulit-sulit. Ada juga yang ya masa bodoh lah bahasa kitanya. Kita insya Allah tidak masa bodoh. Yang bagus itu masa pinter. Ya, nyari-nyari. Oh iya. Supaya kita paham. Meskipun ujung-ujungnya kita mematuhi. Tapi kan mematuhi atas dasar kefahaman jauh lebih baik dari mematuhi atas dasar ketidakfahaman atau pemahaman yang cenderung tidak sesuai dengan koridor. Ya, koridor agama, koridor syariat kita. Jadi para sahabat saat itu mendapatkan ilmu dari orang-orang Parsi. Ya, cara agar pertaniannya lebih bagus kebun kormanya, menyerbuk korma. Tapi saat melihat Rasul bahwa itu bukan dari kami, bukan dari agama, ya, bukan dari sunnahnya, bukan dari Quran, itu bukan ditegur, tapi Rasul mengatakan lebih baik kamu ikut apa yang ada dalam agama kita, enggak usahlah ikut-ikut itu, ya gitu ya kira-kira. Ini kan agama kita lengkap, ngapain pakai ikut-ikut yang itu? Beberapa bulan, maka sahabat itu mengadu, Rasul, ini hasil pertanian kita malah turun karena kita tidak ikut ilmu dari mereka. Barulah Rasul mengatakan, kalau itu ya merupakan yang terbaik untuk dunia kalian, laksanakan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Hebat. Itulah bijaksananya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu wahyu, kalian harus ikut. Tapi kalau ini untuk kebaikan kalian, ya, dan ini adalah kebaikan untuk seluruhnya, silahkan kalian ya tetapkan apa yang terbaik untuk kalian. Nah, inilah dua ya yang menjadi landasan kita. Kemudian karena dulu benar tidak ada ya bahasa kitanya sholat Idul Fitri di rumah. Semuanya di lapangan, namun pernah di masjid. Ada di rumah, tapi dilakukan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kondisi. Nah, inilah kira-kira yang yang layak untuk kita jadikan acuan, bukannya tentang sholat Idul Fitri. Saya khawatir nanti ada masalah-masalah baru. Ini contohnya haji, berkemungkinan besar akan terjadi ijtihad yang baru. Bagaimana itu? Maka dipandu kita bahwa sejak zaman Rasul dibenarkan ada ijtihad. Sahabatnya bukan disalahkan, tetapi dibenarkan. Padahal Rasul ada. Bahasa kitanya ya tinggal nanya aja, Rasul nih aku di Yaman kok ada begini gimana ya? Karena jarak jauh, karena kemungkinan sulit berkomunikasi. Kalau sekarang babnya kan bab Zoom, ada bab internet memudahkan.
Demikian juga kalau kita lihat kaidah-kaidah beribadah itu tidak hanya Al-Quran dan Sunnah, tapi ada ijma, ada qiyas, ada masalih mursalah, ada al-uruf, ada sadduz zara'i, ya, yaitu mencegah itu lebih baik, ya, menghindari madarat lebih baik daripada mengambil manfaat. Dan ini dalil-dalil hukum. Kan itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu dijadikan sumber oleh imam-imam yang 4. Kita itu nggak ada apa-apanya dibanding imam yang 4. Sampai sekarang tidak ada kelas siapapun, mau ulama, mau kiai, mau ustadz, yang lebih tinggi dari Imam Syafi'i. Yang lebih tinggi kualitas ilmunya, ya akhlaknya, zuhudnya, solehnya, takwanya dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal, ya rahimahumullah. Maka mereka juga ketika ada persoalan yang baru berijtihad. Namun acuannya tetap ada Al-Quran, acuannya tetap ada As-Sunnah, acuan umum. Namun kemudian secara teknis, secara rinciannya dibuka berbagai macam kaidah-kaidah yang dijadikan sebagai anutan. Nah, ini sebagai pengantar Bapak Ibu yang Allah muliakan. Namun saya sangat berbahagia, bersyukur bahwa corona ini membuat kita banyak ilmu. Ya, iya kan, jadi banyak ilmu. Kalau nggak ada corona, nggak ada ilmu, gimana sholat Idul Fitri di rumah? Karena semenjak saya sholat, itu belum pernah kecuali insya Allah tahun ini. Insya Allah, karena kan belum tahu besok ya. Siapa tahu diputuskan zona hijau. Tapi kalau sudah diputuskan zona merah, ya sulit. Tapi kita katakan, kita bertambah ilmunya. Sekarang ilmu sholat tarawih di rumah, jadi kita tahu. Alhamdulillah. Sekarang Masya Allah, ini luar biasa Pak Yusrol ya. Tahun ini, itu ya, rumah kita berhasil mencetak imam-imam baru. Wah, hikmahnya banyak. Ya, tidak mungkin kan orang jadi imam asal-asal gitu ya. Pastikan dia akhirnya dia belajar lagi fikihnya, itu banyak ya. Ayah, gimana cara sholat jadi imam Ustaz? Selama ini belum pernah jadi imam, makmum terus. Ya bagus sih di masjid makmum. Tapi sekarang kan kita jadi imam. Jadi dia belajar lagi, kemudian memperbaiki bacaan lagi. Wah, rumah kita luar biasa. Rekor ya, ini harus masuk Guinness Book of Record kalau ada. Rekor mencetak imam terbesar terbanyak sepanjang masa, yaitu di Ramadan 1441 Hijriah. Ya, imamnya, makmumnya 2, 3 ya. Dulu satu imam makmumnya ratusan, ribuan, jutaan mungkin kalau Masjid Nabawi, masjid yang besar. Sekarang kita katakan inilah hikmah diantaranya, ternyata akhirnya kita banyak dan ingin menggali agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadisul Bukhari. Siapa yang ingin terus mendapatkan kebaikan, dikawal kebaikannya oleh Allah, maka tafaquh fiddin, mendalami. Kita jadi mendalami sekarang. Mendalami tadi sholat. Itikaf di rumah, kita perdalam lagi. Tadi menjadi imam, perdalam. Al-Qur'annya diperdalam. Ya, hafalannya diperdalam. Semua diperdalam. Dan Alhamdulillah, kita sangat yakin Bapak Ibu. Inilah cara Allah menambah kebaikan-kebaikan kita. Baik, kita masuk kepada intinya. Yang pertama, hukum sholat id itu ada 3 pandangan. Imam Abu Hanifah itu mengatakan wajib. Berarti sama dengan sholat Jumat. Ini dari fikih 4 mazhab. Kemudian mazhab yang lain, ya, mazhab Hambali, Imam Ahmad, itu adalah fardu kifayah. Jadi kalau sudah ditegakkan ya oleh sekelompok masyarakat, kita gugur. Ya, jadi kalau ada, ini kan ada zona hijau ya. Di kampung saya zona hijau, maka dilaksanakan. Berarti kita sudah gugur ini secara hukum ya, supaya kita jelas status hukumnya. Karena fardu kifayah sama dengan ada sholat mayit. Itu kan fardu kifayah, sudah ada yang menunaikan, ya bahasa. Kalau kita bicara hukum ansih, sebenarnya ya sudahlah, ngapain repot-repot. Karena sudah ada yang menjalankan itu. Kalau ikut ya pandangan mazhab Hanabilah. Nah, yang kita anut jelas ya, karena Indonesia dan beberapa negara lain kita mengaduk mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki ya. Seperti Saudi banyakkan 2, mazhab Maliki dan Imam Ahmad. Karena Imam Malik adalah imam ahli daril hijrah, yaitu imamnya orang-orang Madinah. Ini saking hebatnya Imam Malik ya. Termasuk Imam Syafi'i di Mesir dan di Irak itu, ini kan ijtihad.
beliau menjadikan prakteknya orang Madinah itu sebagai landasan hukum. Amalu ahlil Madinah. Itu berani banget kalau bahasa kita. Tapi nggak mungkin selevel Imam Malik punya kepentingan. Jadi kalau orang Madinah misalnya, ya sholatnya, ya ibadahnya gini, maka itu jadi landas hukum. Kalau gitu kita ibadah ikut penduduk Madinah. Imam Abu Hanifah itu di Kufah. Penduduk Kufah melakukan ini jadi dasar hukum. Ya, Imam Syafi'i tentu dari kemudian Irak ke Mesir. Di Mesir berbeda. Maka penduduk Mesir itu dijadikan landasan hukum yang membedakan dengan penduduk Irak. Cuman kita tidak punya kewenangan sekarang. Kalau disebut penduduk Indonesia bahaya juga ini. Memfilternya sulit, tapi dulu kan mudah. Ya, orang Madinah insya Allah baik-baik dahulu ya di masa-masa awal, jelas sekali. Nah, ini juga menunjukkan bahwa mereka tidak ansih menggunakan Quran dan hadis. Ya. Sekarang ada ya bahwa ya daf'ul madarrah muqaddamun ala jalbil masalih. Menganut yang dianut oleh mayoritas ulama sekarang, termasuk di Saudi, memang tidak ada sholat id, Masjid Haram, Masjid Nabawi, saya baru dapat konfirmasi tidak ada sholat id, maksudnya di rumah masing-masing. Mesir pun demikian, ya fatwa dari Syekhul Azhar Ahmad Al-Khatib juga demikian, beberapa fatwa yang lain Timur Tengah pun demikian. Jadi bahasa kita tidak mungkin meragukan kapasitas, kapabilitas, keilmuan, kezuhudan, kewaraan dari Syekh Sudes rahimahullah, Syekh ya Mahmud Khalil Al-Usori. Namun kita perlu menggali kenapa kemudian mereka berpandangan demikian. Jadi ada 3, ada yang mengatakan wajib. Ya, kalau wajib ini yang sulit. Tapi inilah pandangan yang dianut dan kita tidak boleh menyalahkan karena ini tertuang dalam kitab-kitab mazhab fikih arba'ah, fikih 4 mazhab yang kemudian kita anut adalah memang sunnah muakkadah. Ini mazhab kita Imam Syafi'i dan kemudian mazhab Imam Malik yang dianut oleh beberapa negara. Sekarang ya, setelah kita memaknai hukumnya barulah kemudian teknisnya. Karena status hukum itu mempengaruhi. Kemarin sholat Jumat itu status hukumnya wajib. Tapi kondisi tertentu, dahulu pernah kondisinya hujan deras, banjir, bencana, itu boleh tidak dilakukan dan diganti dengan sholat zuhur. Berarti ada illah. Kaidahnya jelas, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Sebuah hukum itu eksis atau tidak eksis, itu tergantung ilatnya, yaitu alasan hukumnya. Ya, ini ada sakit. Ya, padahal wajib, tapi kalau sakit ya udah gugur kewajibannya, tidak mampu gugur kewajiban. Bahasa kitanya Allah Maha Pengasih. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, makanya Pak Yusro ini alhamdulillah ya, menginginkan kemudahan. Iya. Kalau kemudian tidak begitu, kalian memaksakan la yusyada din ahadun illa ghalabah. Kalian memaksakan beragama sesuai dengan yang kalian inginkan, kalian akan nggak tahan, kata Rasulullah SAW. Agama akan mengalahkan kalian. Kenapa? Karena sudah disetting oleh Rasul. Agama ini dapat dijalankan. Dan setiap, ini kaidah, setiap ada hukum pasti ada rukhsah. Nggak ada yang nggak rukhsah. Nggak ada. Hukum apa saja pasti ada rukhsah. Ya, orang sakit rukhsah, bepergian rukhsah. Orang yang uzur lanjut usia rukhsah. Musafir rukhsah. Dari yang wajib saja ada rukhsahnya. Bagaimana kita ambil mazhab kita Syafi'i, sholat Id adalah sunnah dan mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah. Yang wajib saja masih berkemungkinan Allah buka, bukan kita yang buka, Allah buka, Rasul buka sesuatu yang kita sebut sebagai rukhsah, keringanan-keringanan. Tidak bisa sholat berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring sesuai dengan kemampuan. Ini yang wajib. Bagaimana yang status hukumnya yang lebih banyak dianut adalah ya sunnah muakkadah. Nah, ini pengantar. Kemudian di sini alasannya adalah pertama hadis dari Anas bin Malik, yaitu Rasulullah SAW tidak pernah sholat id. Nah, ini kalau kita acu kepada Rasul, kan pokoknya sekarang harus sunnah Ustaz. Iya, Rasul tidak pernah sholat di masjid id, tapi sholatnya fisahat, di halaman, di lapangan luas.
Artinya di tempat yang lapang, orang semuanya bisa hadir. Kenapa? Karena ibu-ibu dianjurkan datang meskipun sedang dalam keadaan tidak suci. Kalau di masjid kan sulit dia masuk, makanya diinisiasi oleh Rasul di lapangan. Jadi kalaupun dia tidak sholat, dia menunggu, duduk, ya, mensyiarkan, karena ini termasuk syiar, mensyiarkan, kemudian mendengarkan khutbah, kan dia dapat ilmu daripada di rumah nggak ngapa-ngapain. Ini bahasanya. Maka kenapa ada masjid? Ini juga sudah keluar sesungguhnya dari sunnah. Kalau kita bicara sunnah itu ansih, harus yang dijalankan oleh Rasul. Tarawih itu tidak dijalankan oleh Rasul. Berarti kita nggak ikut sunnah dong. Tarawih berjamaah mulai ada ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia katakan, waduh, masing-masing kok sholat sendirian. Ya, ada musola kecil sholat. Ini satu kelompok sholat. Kayaknya bagus kalau kita buat aja sholat bersama, sholat tarawih rame-rame berjamaah. Dan diimami oleh Abu Ubaidah. Kalau kita katakan Umar menyalahi sunnah Rasul. Tapi enggak mungkin. 4 sahabat ini sudah dijamin surga Bapak Ibu. Kalau kita belum ada jaminan. Kita baru daftar penghuni sementara. Belum penghuni tetap. Yang 4 itu sudah dijamin oleh Rasul. Rasul dijamin oleh Allah. Kita baru daftar penghuni sementara surga. Belum penghuni tetap. Kalau nama kita ada di Quran, penghuni tetap. Abu Lahab penghuni tetap. Neraka karena namanya tercantum. Alhamdulillah kita nggak ada. Makanya ngasih nama hati-hati. Kita belum terdaftar secara tetap. Masih DPS, daftar penghuni sementara. Kan nunggu bagaimana nanti akhir hidup kita. Kalau sul khotimah berubah. Kalau husnul khotimah kekal. Disinilah ya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kita memaknai bahwa sunnah itu tidak selalu kemudian harus ada secara letterleks dari sabda Rasul. Banyak yang diinisiasi oleh Umar bin Khattab, yang diinisiasi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Gaji pegawai Umar bin Khattab. Mestinya kita tolak tuh gaji pegawai. Katanya harus ikut Rasul, gaji pegawai mau. Yang lain nggak mau. Gaji pegawai itu Umar yang mengawali. Inilah bahasa panjang sekali, tapi kaidah-kaidah ini penting. Karena tidak bicara saja tentang yang sekarang, kita tidak tahu nanti ada muncul hal-hal yang baru dan lain sebagainya. Sekarang melontar jumroh aja pakai zona, ya zona negara jam sekian, negara padahal nggak ada di masa Rasul. Lah keadaannya kan tidak mungkin. Kalau kita paksakan semuanya di waktu zawal, karena ini sunnah Rasul memang waktu zawal. Semuanya di waktu zawal, waktu tergelincir matahari, terjadilah seperti beberapa tahun yang lalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dibuatlah ijtihad baru oleh pemerintah Saudi, oleh fatwa ulama mereka bahwa pakai zonaisasi aja. Ya, jam sekian ini itu dari mana landasannya? Kalau bukan ijtihad. Jadi subhanallah, agama ini luas sekali dan kita berbahagia. Kenapa berbahagia? Allah hadirkan dan ini janji Rasul, la tajtami ummati ala dhalah. Tidak mungkin umatku sampai hari kiamat sepakat untuk melakukan perbuatan dosa. Pasti sepakatnya perbuatan baik. Ya, inilah. Jadi kemudian karena semuanya dianjurkan ke lapangan untuk menghadiri dan agar kemudian syiar itu ya hadir, maka semua kaum wanita, anak-anak itu diajak. Dan bagaimana syiarnya? Mandi, ya ini langsung aja kepada teknis. Bagaimana syiarnya? Memakai pakaian yang terbaik, yang terbagus. Bagaimana syiarnya? Yang memakai wangi-wangian yang inilah sederhana. Ya. Ini untuk menunjukkan syiar, karena syiar itu ya dipandang oleh orang lain ini kebaikan bersama. Maka meskipun nanti kita di rumah, tetap syiar ini dijalankan. Karena Bapak Ibu, ini ada ilmu, namanya ilmu maqasid dan ilmu wasail. Ada sarana dan ada tujuan. Rumah kita bukan tujuan, tapi sarana. Masjid bukan tujuan, tapi sarana. Emang di masa awal ada masjid? Belum ada. Belum ada. Pertama kali masjid kan di Kuba. Masjid Nabawi belum ada. Jadi sholatnya di mana? Di rumah.
Dan sholatnya waktu itu cuma 2 rakaat sehari semalam. Ini kan proses namanya tarikh tasyri', sejarah pentahapan syariat supaya kita memaknai dengan baik. Jadi begitulah ya kehendak Allah melakukan pentahapan-pentahapan. Berarti ya masjid sarana, harta sarana, keluarga sarana, kantor sarana. Tujuannya apa? Beribadah kepada Allah. Ketika sarana A tidak memungkinkan, ayo kita gunakan sarana B. Dulu orang tua kita haji pakai apa? Kapal laut. Tapi sama saja tujuannya. Sekarang kita itikaf tujuannya apa Bapak Ibu? Menghidupkan malam-malam Ramadan, betul. Rasul perintahkan mencari Lailatul Qadar. Berarti kan tercapai. Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka sarananya kita ganti dengan rumah. Maka rumah, masjid, sarana. Sholat boleh nggak di lapangan luas? Boleh. Kullu ardin masjidun wa tohur. Setiap bumi Allah ini boleh untuk sujud, boleh untuk sholat. Jika tidak ada, kita dalam perjalanan 3 waktu habis. Nggak mungkin kita mencari tempat sholat. Ya udah sholat dimanapun kita ada. Kan tidak mungkin kita ngumpulin 3 waktu. 2 waktu, sudah mau 3 waktu kan nggak mungkin. Saya pernah pengalaman nih Pak Yusro, ya luar biasa. Saya tidak mendapatkan waktu sholat Bapak Ibu. Perjalanan ke Amerika 24 jam. Berangkat saya ingat 11 Juni tahun 2010. Sampai sana itu 13 Juni. 1 hari nggak bisa sholat karena nggak ada waktu. Jadi waktunya pakai mana? Ya udah kita pakai ini aja. Biasanya jam sekian saya sholat. Karena keadaan yang berbeda. Masya Allah, indahnya dan agungnya Allah. Bagaimana memberikan ya penyadaran kepada kita, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tetap saja kita bisa jalankan, mandinya masih mungkin. Ya memakai wangi-wangian. Jadi ini tidak menghalangi ya. Karena di rumah nggak usah ya ada kue-kue, nggak usah ada pakaian. Tetap ya kita usahakan yang terbaik. Cuman satu saja yang tidak kita jalankan, tempatnya saja. Tapi yang lain kita laksanakan sunnah-sunnah semuanya. Dan nilai pahalanya sama. Ini kisah lagi. Kan hadis ya. Para sahabat itu mengadu Bapak Ibu kepada Rasul. Karena ketika mereka sakit itu mengadu. Ini sakit kan uzur syar'i. Jadi uzur syar'i itu uzur yang hanya dikehendaki oleh Allah dan manusia tidak bisa menolaknya. Siapa sih di antara kita yang mau sakit? Enggak ada. Nggak ada kan yang mau sakit, yang mau wabah, yakin nggak ada. Yang mau, jadi uzur syar'i itu uzur yang memang dikehendaki Allah. Manusia tidak mungkin menolaknya. Tiba-tiba kita sakit, sakitnya parah. Siapa yang mau? Maka dia diringankan. Maka disitulah, ya uzur syar'i ini uzur yang membolehkan. Maka tadi kita kisahkan tadi, apa tadi kisahnya ya? Apa tadi Pak Yusro? Lupa saya jadinya. Ya, kita lanjutkan dulu. Bahwa di sini ya tetap sunnah-sunnah yang lain bisa kita jalankan, yang tidak mungkin adalah lokasi. Dan lokasi itu sarana. Semua tempat ini adalah sarana untuk kita ibadah. Dimanapun boleh, asal dipastikan tentu kesuciannya. Sehingga jika tidak memungkinkan kita jalankan satu tempat, kita bisa jalankan tempat yang lain. Namun kerangkanya masih tetap sama. Kita mandi wajib, kita makan dulu ya karena sholat Idul Fitri makan dulu sunnahnya. Kemudian kita memakai ya pakaian yang terbaik, terbagus, bukan termahal ya, terbaik, terbagus. Pakai dikit minyak wangi. Kemudian sholat di rumah bersama keluarga. Kemudian jika memungkinkan ada khutbah, jika tidak sudah tidak apa karena status hukumnya sunnah. Ini hebat ya bangsa Indonesia saya akui paling hebat. Kalau bab ibadah tidak mau kalah. Ingin banget. Dan ini satu, bahasa kitanya, satu tanda keimanan. Namun kan kita harus memaknai dan memaklumi keadaan. Sehingga di sini ya tetap dijalankan. Ya. Kemudian di sini ya, kenapa ada kemudian sholat Id di rumah? Iya, karena ini diawali ya pada saat itu di sini fa illam tastati adzhab ilaiha bisababi wad'ika sihhi. Ya, saya ambil dari kitab Madzhab Arba'ah saja supaya mudah ya. Kita mengacu kepada 4 mazhab. Kalau tidak memungkinkan datang ke tempat sholat,
Alasannya bisa hujan, alasannya bisa banjir, alasannya bisa wabah seperti sekarang ini, maka tetaplah sholatmu di rumah. Kan bahasanya jika tidak memungkinkan. Dulu tidak memungkinkannya itu banjir. Tidak memungkinkannya itu adalah ya keadaan gawat darurat. Sekarang tidak memungkinkannya adalah virus corona. Kok corona dikatakan darurat? Kan Allah perintahkan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. 2 kali itu. Allah perintahkan kan? Surat Ibrahim dan surat An-Nahl. Dan bertanyalah kepada yang mengetahui ilmunya. Masalah kesehatan yang tahu adalah ahli kesehatan. Masalah pendidikan yang tahu ahli pendidikan. Masalah menu makanan yang tahu adalah chef. Ahlul dzikri ini ahlul ilmi di dalam berbagai bidang. Maka para ulama juga konsultasi dengan para pakar di berbagai bidang. Menurut tenaga medis, menurut pakar kesehatan ini gimana? Ini Ustadz, ini zona merah. Sudah. Kan kita disuruh nanya ke mereka. Kalau nanya bab agama, ya betul keagamawan. Sekarang baru ditetapkan hilal. Itu dasarnya siapa? Pakar juga diundang dari 8. Ahli astronomi, ahli falak. Kenapa? Karena kita atau agama membenarkan ya rekomendasi dari para pakar. Termasuk sakit Bapak Ibu. Siapa yang rekomendasi? Enggak boleh sendirian. Bapak Ibu tidak boleh puasa. Siapa? Dokter. Kok kita percaya? Giliran ini kok tidak percaya? Ini juga masalah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Faman kana minkum maridun. Siapa yang menentukan sakit? Maksudnya yang berhak untuk memberikan ya surat sakit. Dokter. Enggak boleh kita sendiri. Coba kita datang ke kantor, Pak saya sakit. Mana buktinya? Saya sakit. Enggak akan diakui. Agama pun mengakui. Yang disebut faman kana minkum maridun itu rekomendasi medis. Bapak tidak boleh puasa, Pak. Kenapa? Jika Bapak lanjut puasa, Bapak akan menambah sakit. Percaya? Percaya. Kenapa? Karena dibenarkan oleh agama. Sekarang ada rekomendasi medis. Masya Allah, para pakar. Ada rekomendasi para umaro yang kita taati. Bahasa kita, ini kalau saya secara pribadi enak saya. Saya kan makmum, saya kan rakyat. Kalau ada apa-apa saya tenang aja Pak. Kalau bahasa kita tadi yang masa bodoh. Tapi kita kan masa pintar. Oh landasan mereka apa sih? Ini. Oh landasan ini. Kan jadinya, oh begitu. Kita jadi nyaman dan kita tenang. Dan kita menjalankannya juga dengan penuh ya, penuh keilmuan. Ini yang kemudian mendasari kenapa majelis ini. Benar ada yang sudahlah diputuskan ini ngapain pakai sulit-sulit. Dia tidak salah juga, tapi itulah kualitasnya. Tapi kita kan ingin bahwa, oh iya, bukan kita tidak taat, kita taat. Tapi kan kalau kita mengetahui beginilah ya alurnya, sejarahnya, ya landasannya, anutannya, oh iya, sudahlah. Karena kalau nanti terjadi yang lain, kita jadi lebih dewasa lagi. Ya, sekarang karena pertama wajar, ya, yang satu ini, karena pertama. Yakin kalau terjadi seperti ini lagi, udah orang, udah kemarin kan udah pernah. Jadi wajar kalau sekarang masih ada pertanyaan ini, masih ada. Yang satu ngadain Ustadz, yang satu ini. Kenapa? Karena ini pengalaman pertama terus terang. Saya pribadi dan mungkin Bapak Ibu. Pengalaman pertama Ramadan, Idul Fitri di tengah pandemi. Dan mungkin pengalaman Masjidil Haram juga. Dan benar. Kan ini jadi alat bagi kita untuk meningkatkan kedewasaan kita. Jadi begitu. Maka ya jumhur mengatakan boleh diadakan di rumah. Ini saya kutip Imam Asy-Syafi'i dalam Mukhtasar Boleh menunaikan sholat Aidain al-munfarid sendirian di rumah. Ya. Boleh melakukan sendirian di rumah. Ya. Ini dari Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena beliau berpandangan ini sunnah. Ketika tidak mungkin ke tempat sholat, berarti kan di rumah. Tempat sholat aja nggak mungkin, apalagi tempat yang lain kan begitu bahasa kitanya. Maka di rumah. Dan boleh sendirian. Jika tidak ada makmum. Ada nanti pandangan yang memadai dengan 4 orang. 4 orang itu boleh tunaikan berjamaah. Beda dengan sholat Jumat 40. Karena sholat ini status hukumnya sunnah tadi, yang kita ambil yang mayoritas, maka boleh 4 orang. Kalau tidak ada yang bisa khutbah, nggak ada masalah.
Karena khutbah ini tidak include di dalam sholat. Beda dengan sholat Jumat. Makanya dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW sholatnya ya menunaikan sholat baru kemudian khutbah ba'da sholat. Tapi Jumat khutbah dulu baru kemudian sholat. Sehingga khutbah Bapak Ibu ini opsional. Ya kan tadi sholat sendiri aja mungkin. Ya nggak mungkin kan. Sholat sendiri kok dia khotib, dia Bilal, dia yang ngumumin, dia ya nggak mungkin kan. Artinya inilah kemudahan yang disampaikan oleh para ulama kita. Imam Syafi'i mazhab ya. Kemudian juga sama dikiaskan dengan musafir, ya. Kemudian kaum wanita yang tidak mungkin pergi ke masjid karena fitnah. Ini alasannya fitnah, mungkin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka perempuan tetap sholat tapi di rumah. Imam Al-Khursi dari Madhab Maliki, jadi ini sepakat semua. Bagi yang tertinggal sholat id bersama imam, maka dia sholat sendiri di rumah. Ini juga. Berarti ada opsi sholat sendiri di rumah. Maaf, dia dari luar kota nyampe, ternyata sudah selesai sholat di masjid, di lapangan. Maka dia sholat di rumahnya. Berapa orang? Ya tergantung siapa yang bersama dia. 2 orang boleh, 3 orang boleh. Ini mazhab dari Imam Malik. Kemudian dari Imam Ahmad dari kitab Al-Insaf, ya, yaitu dikiaskan dengan orang yang tertinggal sholat bersama imam, ya, id, maka dia harus mengqadha, karena wajib bagi beliau mengqadha di rumahnya. Kalau mengqadha sama siapa? Ya sendiri. Kalau sama keluarga kan berarti berlima, berempat. Berarti boleh? Boleh. Ini 4 mazhab sepakat. Supaya kita lebih tenang di dalam menjalankannya. Ibnu Qudamah juga mengatakan dalam kitab Al-Mughni bahwa mukhayyarun insya'a shallaha wahdahu wa insya'a shallaha jamaah. Boleh ya ketika tadi tertinggal karena tadi ya fardu kifayah, maka dia boleh pulang sholat sendiri apakah berjamaah dengan orang-orang yang tertinggal atau sendirian. Berarti sholat di rumah disepakati oleh seluruh imam mazhab yang 4. Ya, di sini kenapa? Ya, kemudian ada pandangan beberapa imam yang lain, ada Hanafiyah saja yang tidak menyetujui. Ya, tapi karena beliau memang berpandangan wajib. Tapi sekarang yang menganut mazhab Abu Hanifah itu adalah India, Pakistan, ya, daerah yang ada tantannya itu ya, Bangladesh. Ya. Karena saya kuliah dulu di Madinah, itu alhamdulillah saya ketemu orang India gimana sih mazhabnya ini. Kan kita jadi tahu, oh begini ya kamu. Dari Nigeria itu Maliki, Aljazair, Tunis ke atas. Oh kita jadi tahu, bukan nebak-nebak doang gitu. Kalau nggak pernah ketemu kan nebak. Kita dapat makanan kan nasi Padang, ini kan nebak karena kan di Jakarta semua ada. Tapi yang asli kan betul-betul di Padang yang gimana sih nasi Padang, soto Madura ya di Madura. Jadi aslinya ya mereka melakukannya kayak gitu ya kita jadi oh iya ya. Dan kita saling lapang dada. Oh iya kamu memang begitu kan nggak ada masalah. Ya di situ ya perbedaan. Tapi fatwanya sekarang juga mereka melaksanakan di rumah karena darurat. Ya kaidah yang digunakan itu adalah ad-darurat tubihul mahdzurat. Segala yang membahayakan itu ya harus dihindari. Apalagi ini skalanya tertinggi ya. Makanya ada urutan yang harus dijaga. Yaitu hifdzun nafsi. Menjaga nyawa urutan pertama. Jadi semuanya bisa ya berubah hukumnya karena menjaga nyawa. Makanya seorang ibu yang tidak memungkinkan. Karena dia sedang ya bahasanya itu membahayakan dirinya dan anaknya, membahayakan loh. Ya, maka dia tidak boleh puasa dan dia cukup bayar fidyah, tidak perlu mengganti juga. Kenapa membahayakan? Bahasa bahaya. Nah, yang menentukan bahaya siapa? Ya bukan dirinya, pakar medis kan. Oh, ibu ini kehamilan ibu ini bahaya. Anaknya dalam kandungan bahaya. Hebat ya. Islam luar biasa ya. Mengakui sekian banyak ilmu karena memang Islam itu berdasarkan ilmu dan ilmu tidak ada dikotomi, semuanya penting. Ini ibadah tanpa ilmu berat, tanpa ilmu astronomi berat, tanpa ilmu teknologi berat.
kita nggak bisa nyampe ke Madinah waktunya cepat. Dengan teknologi kita manfaatkan. Sulit ibadah di masjid kalau tidak ada AC. Ada teknologi kita manfaatkan. Semuanya adalah sarana ibadah kita yang lebih baik. Nah, kemudian ada pandangan lagi ini. Ini hadis dari Anas bin Malik, ya, yaitu yang dilakukan oleh Abdullah bin Abi Atabah. Ya, beliau ini adalah Maula Anas bin Malik. Maula itu bahasa sekarangnya adalah pembantu. Ya, bahasa dulu budak. Tapi budak dahulu Bapak Ibu jangan tanya. Budak dahulu itu hafal Quran. Budak dahulu itu ulama. Ya, beda sama budak sekarang ya. Ya, budak dahulu itu hamba sahaya lah. Jadi para ulama ada pembantunya. Ini ulama juga. Ya, hebat ya. Hafal Quran juga. Ada Salim Maula Hudzaifah bin Yaman punya maula namanya Salim. Hafal Quran. Masya Allah, keren banget ini. Keren. Jadi maulanya hafal Quran. Pembantunya hafal Quran. Pembantunya ulama. Gitu ya bahasa kita. Karena dia membantu, akhirnya banyak dapat ilmu. Kan begitu. Seperti sahabat Ibnu Mas'ud selalu membantu Rasulullah SAW. Ya, dia katakan bahwa di zaman Anas bin Malik, ya, dia tertinggal sholat, maka kemudian mengumpulkan semua keluarganya dan dia sholat di rumah 2 rakaat, ya, bersama keluarganya dan kemudian, nah ini khutbahnya, ya, beliau memberikan, ya, kelonggaran. Apakah kita menunaikan khutbah atau tidak? Bahkan dalam riwayat hadis juga demikian, ya, bahwa mendengarkan khutbah Id itu opsional. Tapi yang afdol, yang utama kita dengar. Kalau dengar itu opsional, demikian juga menyampaikan khutbahnya. Tapi kan kita ingin yang lebih baik, lebih afdol, ada khutbah, ada yang mendengarkan. Tapi saat kemungkinan ya sulit, di rumah berdua saja, bertiga, ada yang Pak Yusro, ya kantornya ya nggak bisa pulang. Dia sendiri di kontrakan itu ada teman kita di mana. Ya, nggak bisa pulang, sendirian di kontrakannya, kosnya. Gimana Ustaz sholatnya? Ya udah sholat aja 2 rakaat. Pakai khutbah, nggak usah. Dengerin khutbah saya aja, kata saya gitu. Kalau maksain pakai khutbah, udah khutbahnya pakai Zoom ya, atau pakai YouTube lah gitu ya. Tapi karena memang sudah di luar. Jadi boleh kemudian meninggalkan atau mendengarkan khutbah. Jadi beda. Kenapa? Karena memang sholatnya udah selesai. Kan intinya sholat Id, kan sudah selesai sholatnya. Kan kita sholat kemudian khutbah. Makanya selalu dianjurkan oleh panitia. Bapak Ibu jangan keluar dulu. Itu adalah etika gitu ya. Untuk masa khotibnya ada kok makmum pada bubar. Tapi khutbah Jumat nggak pernah kan. Bapak-bapak jangan keluar ya, khutbah dulu. Nggak mungkin. Karena khutbah dulu kan. Ya kalau keluar Bapak nggak dapat sholat loh. Berarti Bapak dosa kan gitu. Nah inilah pembedanya antara keduanya sehingga ya mayoritas ulama dari berbagai kalangan, mayoritas ya memandang bahwa uzur ini adalah uzur syar'i yang kemudian dibenarkan untuk melakukannya secara munfarid sendiri maupun ya berjamaah di masjid bersama keluarganya. Ini Syekh Ahmad At-Thayyib, Syekhul Azhar pun demikian karena keadaan yang tidak memungkinkan dan istimror bahasa beliau karena dikhawatirkan terjadi istimror, yaitu kelanjutan dari wabah ini. Ya, sehingga kita umat Islam ya adalah umat terbaik. Ya, tidak mau kita istilahnya menularkan keburukan. Kan masjid itu kita berdoa Ustaz. Kan di masjid malah semakin banyak sholat di masjid. Nanti kita kan ditolong oleh Allah. Masya Allah. Niat itu ya harus diimbangi dengan keadaan. Kenapa? Dan kalaupun kita tidak dapat merealisasikan niat kita, jangan khawatir Bu. Bapak Ibu, niat kita sudah dicatat pahala oleh Allah. Niyatul mar'i khairun min amali. Ya Allah, saya selalu berdoa bisa sholat Id di masjid di lapangan. Niat kita begitu. Tapi pada prakteknya tidak bisa. Niat kita sudah dicatat. Yang salah itu, masa bodoh deh, aku nggak niat gitu. Kan niat kita pengen ibadah. Sudah dicatat. Ini orang niat sesuatu, haji. Ternyata pada waktu keberangkatan dia wafat. Sudah dicatat Bapak Ibu. Tenang aja. Kan bahasa kitanya menenangkan. Sehingga inilah yang kita ingin adalah kebersamaan kita. Ya namun tetap bahwa agar menenangkan kita juga ingin menambah ilmu bagaimana ya yang disampaikan. Sholatnya sama dengan sholat di rumah, sama dengan sholat di masjid atau sholat di lapangan.
yaitu tentu 2 rakaat. Ya, takbir pertama 7 selain takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram dulu Allahu Akbar, kemudian boleh ada iftitah, boleh tidak. Langsung Al-Fatihah, langsung takbir berikutnya ya sampai 7 kali berarti 8 dengan takbiratul ihram, baru Al-Fatihah. Surat yang dianjurkan rakaat pertama adalah Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah atau surat Qaf dan surat Al-Qamar. Ya, ini saja kalau kita ikut sunnah kan harus itu, tapi tidak. Kalau ikut sunnah, Anda berarti nggak ikut sunnah loh. Orang bacanya nggak Al-Qamar, surat Qaf, bacanya kulhu. Nggak ada masalah. Kan makna sunnah di sini adalah Rasul mencontohkan. Tapi tidak selalu itu wajib diamalkan. Maka sunnah itu kategorinya ada yang wajib, ada yang opsional, malah ada yang mubah. Pakaian itu mubah sekali. Pakaian Rasul kan pakaian Arab. Kita jadi wajib? Enggak, opsional, mubah. Pakai sarung. Lah kan ini bukan, yang sarung bukan sunnah dong. Lah orang opsional. Kita juga nggak tahu zaman Rasul pakai izar. Izarnya itu maksudnya kain kayak gini atau kain kayak orang India. Orang India kain ya tipis banget putih. Kita kan bercorak, berwarna. Ya, ada yang ya kotak-kotak, ada yang macam-macam. Nah, inilah indahnya kita memaknai dengan sebaik-baiknya. Maka disinilah alasan terakhir adalah tadi karena ada uzur, karena ada bahaya, ada kemungkinan bahaya dan kemungkinannya adalah kemungkinan yang pasti. Beda kalau memang ini belum terjadi, ya itu kemungkinan yang tidak pasti. Tapi ini kemungkinan yang sudah pasti karena sudah terjadi, bahkan sudah berlangsung hampir, bahkan beberapa negara menyatakan ketika sudah dilonggarkan kok malah bertambah kembali ya. Misalnya ya di Cina pun ada satu kota yang ketika dilonggarkan malah tambah lagi ya. Kan kita ingin bahwa jangan sampai kita berantem gara-gara yang sunnah. Ini sunnah. Yang wajib saja kita hindari hal-hal yang sifatnya kemudian menimbulkan ya perselisihan. Namun kalau saya mengatakan wajar karena ini baru pertama. Suami istri baru nikah wajar kalau ya sedikit agak gini-gini. Kalau udah lama biasa itu. Anaknya nangis, ya, pertama punya anak pasti kan wah jangan. Udah anak 5 anak nangis biarin aja, tahu. Karena udah pengalaman. Disitulah penting juga. Makanya Nabi tidak hanya dikasih ilmu Bapak Ibu. Wa utinal ilma wal hikmah. Dikasih hikmah, kearifan, kebijaksanaan. Dan Nabi semuanya diutus di usia 40 tahun. Semua. Kenapa? Ada kearifan, ada kedewasaan. Ya, kalau masih 15 tahun wajar kalau marah-marahan terus. Makanya nggak ada tawuran orang tua, yang ada tawuran remaja. Maklum remaja, labil. Tapi orang tua tawuran, Masya Allah. Udah orang tua, ahlu masjid tawuran. Ini nggak masuk akal. Secara psikologi dari mana ini? Anak tawuran, wajar. Anak berantem TK, wajar. Ambil pulpen orang. Orang begitu. Bahasa psikologinya masa-masa mereka. Nah disitulah kenapa Nabi 40 tahun, kenapa Nabi juga demikian, karena memang Allah ingin ya memberikan banyak ya panduan-panduan sehingga kita punya ya kejelasan di dalam kita menjalankannya. Jadi secara prinsip itu, namun teknisnya sama dengan sholat ya hari raya yang lain. Nanti rakaat kedua 5 kali takbir, selain takbir intiqal, perpindahan dari rakaat pertama kedua Allahu Akbar. Kemudian antara takbir itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Ya, kemudian khotib ya, itu boleh berdiri, boleh duduk. Nah, ini istimewa kalau khutbah Idul Fitri karena Rasul pernah duduk karena keadaan. Ya, mungkin kan makmumnya ini ada juga Ustaz, mimbarnya nyari di mana? Cari tangga. Enggak usah. Orang di rumah makmumnya cuma 2, 3 gitu. Itu pun anak-anak sendiri. Wah dia cari tangga ke atas. Hebat gitu ya. Kan keren dari atas. Udah duduk aja. Seperti kita seperti ini majelis. Ya, jika memungkinkan berdiri, silakan. Jika tidak memungkinkan. Dan ada 2 khutbah tentunya. Antara keduanya adalah duduk sebentar. Kalau tidak mungkin duduk ya langsung aja lah. Selesai barakallahu walakum fil Qur'anil azim langsung. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. 7 kali. Tadi khotib pertama, khutbah pertama, takbirnya 9 kali,
kemudian ada tahmid, ada sholawat, ada nasihat. Kemudian ditutup, baru kemudian khutbah kedua diawali dengan takbir 7 kali, biasa tahmid, sholawat, kemudian doa. Sehingga cukuplah 4 menit, 5 menit ya, karena kasihan anak-anak ya, nggak paham juga yang disampaikan orang tuanya kan gitu ya, manggut-manggut tapi sambil ya lama banget. Beda kalau berjamaah kan ya keadaannya ya. Tetap saja ada zona yang lain, karena ini penting juga kita pahami, memang tidak ada larangan, yang ada adalah kita harus melihat kondisi masing-masing. Kalau Depok sepertinya zona merah semua, sehingga inilah ya beberapa lokasi ya tentu luar Jawa itu banyak yang memungkinkan. Sehingga kita juga tidak menyalahkan yang menjalankan kalau itu zonanya hijau. Disinilah kedewasaan kita, bahkan kita bersyukur. Ada yang bisa di sini, ada yang bisa di sini. Ya saling mendoakan lah kira-kira gitu. Sehingga hasil dari kebaikan-kebaikan kita nikmati nanti. Ya, kita tidak tahu mana di antara sholat-sholat kita, di antara doa kita yang Allah kabulkan. Jangan-jangan di rumah karena keikhlasan, karena betul-betul ya bersedih tidak bisa ke masjid, doanya lebih mustajab. Kan kita tidak tahu. Wah, satu keluarga nangis karena sedih. Biasanya di masjid ini kemudian tidak bisa. Ini kan membuat sesuatu yang meningkatkan lagi tadarruknya, ketakutannya, harapnya yang tinggi kepada Allah. Kita sangat yakin tidak mungkin tidak, melainkan ada hikmah dalam semua peristiwa yang Allah tetapkan ini. Ini saja mungkin gambarannya secara ringkas ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Pak Yusro, ya mudah-mudahan nanti kalau ada yang mau disampaikan dipersilakan. Saya sangat berharap ya mudah-mudahan saat kita menjalankan itu, kita menjalankannya dengan penuh keyakinan, penuh kekhusyuan. Dimanapun itu adalah ya sarana, malah sekarang rumah kita jadi tempat sholat, tempat ngaji, tempat mencetak imam, tempat menghafal, tempat infak. Rumah kita lebih berkah. Kata Rasul, jangan jadikan rumahmu kuburan. Nggak dipakai apa-apa. Coba kuburan kapan? Datangnya setahun sekali. Itu pun kalau dan nggak boleh kegiatan sosial nggak boleh di kuburan, kegiatan ekonomi nggak boleh, kegiatan ibadah cuma doa, ya ziarah saja. Yang lain kan nggak boleh. Ya, jadi rumah kita sekarang tidak lagi seperti kuburan kata Rasul, tapi sudah jadi masjid, sudah jadi tempat itikaf, malah sholat Idul Fitri, tempat berbahagia, tempat penuh keberkahan, tempat mencetak imam. Ya, tempat kita saling ya berbagi, mendoakan di antara kita. Wallahu alam, itu saja Pak Yusra dan teman-teman semua, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah Ustadz At-Tabik yang sudah menyampaikan pointers penting dari kajian kita. Tadi sudah dijelaskan tentang landasan hukum dari sholat Idul Fitri di rumah sampai kepada tata cara dan sebagainya. Kita masih punya waktu sekitar 10-15 menit Ustadz untuk buka diskusi atau tanya jawab untuk para warga, kawan-kawan, Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Sepertinya tidak perlu di chat ya, langsung saja bagi Bapak dan Ibu yang punya pertanyaan atau ada ganjelan misalnya tanyakan kepada Ustadz, kami persilahkan. Siapa dulu? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ini pada khusyuk sepertinya Pak Yusro. Ya, ada Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan ibadah? Iya, nanya deh. Iya. Silakan Pak, silakan, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu langsung. Biasanya saya ngikutin kajian Ustaz tuh di Telegram, Ustaz. Atau kan ini statusnya kajian khusus Telegram kan? Baik, betul. Anda ngikutin kajian antum di Telegram, Ustaz. Barakallah. Ini mau nanya tentang ini, Ustaz, tentang sholat Idul Fitri di rumah.
saya pernah melihat beberapa kali pelaksanaan sholat Idul Fitri di umum juga ya di lapangan itu beberapa kelompok atau beberapa jamaah itu kadang-kala khutbahnya itu cuma satu kali, Ustaz. Ya. Bukan 2 kali kayak khutbah Ya. Jumat gitu. Betul. Nah, yang mau saya tanyakan, emang kan mungkin kebanyakan 2 kali ya. Untuk yang 1 kali itu, apakah memang ada landasan yang kuat atau seperti apa, Ustaz? Dan nanti statusnya buat yang di rumah nanti, apakah memang dibolehkan hanya 1 kali juga, seperti yang mungkin untuk memudahkan yang nggak biasa khutbah gitu ya. Akhirnya udah 1 kali aja. Seperti itu. Nah, jadi mungkin itu pertanyaan, Ustaz. Tentang khutbah 1 kali, apakah ada landasannya seperti khutbah yang 2 kali? Yang kedua, pertanyaan, apakah memang dibolehkan melaksanakan 1 kali seperti itu, Ustaz? Karena mungkin itu termasuk yang memudahkan bagi para ayah yang belum pernah khutbah sama sekali, misalnya itu kan lebih memudahkan 1 kali daripada 2 kali grogi gitu ya. Ya, baik. Itu, Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz Idris, ya, Pak Idris atas pertanyaannya. Mungkin langsung ditanggapi oleh Ustadz. Baik. Memang ada 2 pendapat. Terima kasih nih Pak Idris ya, karena mengingatkan tentang 2 ya khutbah tadi. Di sini ada pandangan memang ya ada yang memaknai cukup 1, sehingga julus itu ya duduk antara 2 khutbah itu dikategorikan sebagai sesuatu yang bersifat sunnah. Jadi sunnah di atas sunnah. Jika tidak memungkinkan, dia bisa melakukan langsung 1 khutbah saja karena kondisi yang tertentu. Tapi yang dijalankan Rasul memang 2. Ya, ini kalau kita patokannya kepada yang pernah dijalankan. Namun mazhab ya yang lain, Abu Hanifah, Imam Malik membolehkan 1 kali khutbah. Jadi langsung saja khutbah pertama 9 takbir, ya. Kemudian nggak usah duduk maksudnya, ya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, baca ayat, kemudian Allahu Akbar 7 kali, baru kemudian langsung kepada doa. Itu juga boleh, ya. Jadi khutbahnya tadi sunnah, di dalam sunnah itu ada sunnah lagi. Ya sama kan kita itikaf itu sunnah, di dalam itikaf ada sunnah yang lain, yaitu sunnah memperbanyak ibadah, sunnah tilawah, itu sunnah semua ya. Kalaupun tidur tetap itikafnya sah. Orang tidur itikafnya sah, Pak. Ya cuman nggak dapat apa-apa, dapat tidur doang gitu. Jadi itu 2 pandangan benar, makasih ya, antara kita ambil tadi yang afdol tentunya, tapi lihat tadi situasi dan kondisi ya di rumah, anak-anak sudah nangis ya. Anaknya kecil-kecil, Pak Ustadz, saya anak saya kecil-kecil, ada yang bilang, anak saya masih kecil-kecil semua, ya ibunya gendong aja udah nggak tahan ini. Ya sudah, nggak usah khutbah lagi ya. Kalaupun memang perlu khutbah, cukuplah 1 kali, ya saya pun kadang melakukannya seperti itu. Tapi tadi ya ada jeda. Jadi bukan berarti khutbahnya sekali, Pak, tetap 2, cuman duduknya itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi jeda antara keduanya. Jadi khutbah pertama kan 9 takbir, ya. Kemudian ada sholawat, ada tahmid, kemudian sedikitlah nasihat, kemudian ditutup dengan biasanya kan barakallahu walakum kan gitu ya. Ayat Quran, kemudian barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Udah duduk, ya. Itu bisa langsung innahu huwas samiul alim. Berhenti sebentar, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali, langsung tahmid lagi, syahadat, sholawat, baru ditutup dengan doa. Jadi yang diperselisihkan bukan 2 khutbahnya, afan, tapi duduknya itu. Ya, boleh langsung, tetapi ketika langsung tetap diawali dengan takbir lagi 7 kali, baru kemudian ya boleh tahmid lagi, boleh sholawat lagi, karena sudah di awal sebetulnya. Sehingga yang kedua itu kita bertakbir ada 7, terus langsung kita berdoa agar kemudian memudahkan ya anak-anak yang mungkin ya mereka tidak tahan kalau waktunya lama, sehingga itulah yang memungkinkan. Begitu ya, makasih banyak. Jazakallah khair. Makasih Ustadz At-Tabiq dan Jazakallah khair, Ustaz. Ya, alhamdulillah. sampaikan pertanyaannya. Sambil menunggu yang lain, ada pertanyaan Ustadz terkait dengan sholat sunnah yang 2 rakaat itu. Bagaimana kalau ketika melaksanakan sholat sunnah itu kita tidak melaksanakan takbir sebanyak 7 dan 5 kali sebagai takbir tambahan ya? Apakah sholat sunnahnya itu dianggap sah begitu, Ustadz? Tanggapannya, Ustadz? Memang ada mazhab, tapi mazhab ini lemah ya, yang membolehkan ya tidak
takbir ziyadah tadi tambahan. Jadi hanya takbiratul ihram, Al-Fatihah, surat, ruku, berikutnya rakaat kedua juga langsung Al-Fatihah, surat, kemudian ruku dan berikutnya. Tapi dikategorikan karena mayoritas jumhur dikatakan itu melakukan seperti itu. Memang ada mazhab dari ya muridnya Abu Hanifah. Jadi dalam tanda kutip memang ini Abu Hanifah dalam konteks ini ya banyak berbeda dia. Dia yang wajib, yang lain enggak gitu ya. Tapi ini kan namanya mazhab, harus kita hargai jika kemudian ada yang melakukan itu. Tapi dibanding dengan pandangan-pandangan mayoritas mengatakannya, kenapa 7 dan 5? Karena untuk membedakan dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Sholat duha tidak seperti itu, kemudian sholat malam juga tidak seperti itu, sehingga inilah membeda. Kemudian kenapa 7 dan 5, kemudian kalau khutbahnya 9 dan 7, karena surat tadi Al-Baqarah 185, walitukabbirullah. Memang kita diperintah banyak bertakbir. Para ulama tafsir sepakat, walitukabbirullah itu bertakbir di hari raya. Apakah di luar sholat maupun di dalam sholat dan di dalam khutbah. Maka membedakan khutbah Jumat sama khutbah Idul Fitri, Idul Adha adalah takbirnya. Yang lainnya sama. Kalau khutbah Jumat kan nggak ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung tahmid, kemudian syahadat, sholawat. Kenapa? Karena tadi rujukannya Al-Baqarah 185 diakhirkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita diperintah Allah banyak bertakbir di Idul Fitri. Di luar ada apalagi nambah ya sampai hari tasyrik. Sementara Idul Fitri takbirnya selesai sholat tidak ada takbir lagi. Maka takbir inilah yang kemudian diperintah untuk berpanjang. Apakah di dalam sholat atau di luar sholat? Maka Rasul dari rumah menuju tempat sholat itu bertakbir. Perhatikan di luar sholat. Di dalam sholat kita takbir pula. Maka takbirnya ada tambahan tadi. Dalam khutbah ada takbir juga. Itu landasan utamanya adalah Al-Quran Al-Karim. Kemudian ya tadi untuk membedakan sholat-sholat yang lain. Namun benar ada mazhab ya dari muridnya Abu Hanifah yang membolehkan. Tapi itu bukan pandangan jumhur. Sehingga kita insya Allah tidak terlalu sulit untuk melakukan 7 takbir dan 5 takbir di rakaat keduanya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya. Satu lagi pertanyaan. Sebelumnya siapa Ustaz Uzil dari UIJ sudah bergabung. Alhamdulillah. Makasih Pak. Barakallah Ustaz. Terima kasih. Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan kembali? Alhamdulillah tadi pesertanya sudah sampai 30, berkurang. Ini 30 dikali 2 mungkin dengan istri. Sama anak-anak juga. Dengan anak-anak juga ya. Jadi. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya Ustaz? Silakan. Iya. Ini punya pengalaman pribadi dulu waktu sempat silaturahim di rumah nenek di Serang. Itu ada kasus di mana pada waktu itu sholat Id-nya di rakaat pertama itu imam lupa untuk yang takbir 7 kali takbir tuh Ustaz. Jadi sudah sempat diingatkan sampai 3 kali kita baca subhanallah gitu kan. Beliau tetap baca surah Al-Fatihah gitu. Nah, akhirnya beberapa yang beberapa jamaah itu memutuskan langsung takbir gitu. Nah, begitu kita sudah takbir, akhirnya baru imam ngeh bahwa beliau lupa gitu untuk takbir. Akhirnya beliau langsung takbir. Nah, pertanyaannya adalah pada saat kita mendahului imam gitu ya, tadinya pengen niat untuk keluar dari barisan pada saat imam lupa. Nah, ternyata beliau ingat gitu. Nah, pertanyaan pada saat kita takbir mengingatkan tadi, itu apakah dihitung sebagai takbirnya kita atau tidak? Karena pada saat nanti imam takbir 7 kali setelah takbiratul ihram, berarti kan kita kalau ngikutin imam kita jadi lebih Ustaz. Gitu. Nah, mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 2, ada takbir lafzi, ada takbir haroki gerakan. Yang dihitung takbir itu kalau ada gerakan, Pak. Sehingga mengingatkan imam kan dengan tasbih memang yang dianjurkan. Tapi kalau imam nggak ngeh juga dengan takbir, itu tidak dihitung takbir kita. Takbir itu adalah mengingatkan kepada imam bahwa Anda belum bertakbir sesuai dengan tuntunan, kan begitu. Maka berarti kita tidak ada tambahan. Kalaupun nanti ada tambahan dalam tanda kutip, ya hadis Bukhari ini sahih ya, bahwa innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Makmum itu ikut imam. Dan hebatnya hadis ini, fa in asoba fa asobu.
Wa in akhto'a fa asobu. Jadi yang selalu benar itu makmum. Kalau imam salah, makmum benar. Imam benar, makmum benar. Nah, atau hadisnya riwayatnya, kalau imam benar, makmum benar. Imam salah, makmum benar. Enak jadi makmum ya. Maka disinilah penting menjadi imam itu, ya tentu mengingat lagi. Saya kalau jadi imam sholat itu baca lagi. Khawatir salah loh. Kadang-kadang saking ya udahlah, udah biasa ini, akhirnya lupa. Ya itu kan resiko ditanggung oleh imam dalam tanda kutip. Maka jika terjadi seperti tadi yang diceritakan, jazakallah khair, maka makmum itu tidak ada masalah. Yang nanti akan mempertanggungjawabkan adalah imam. Sehingga kalaupun nanti ada kelebihan dalam tanda kutip, nggak ada masalah. Namun tadi sesungguhnya takbir itu dinilai kalau begini, ya kalau ada angkat tangannya. Ya, kalau dia Allahu Akbar, bisa jadi bukan karena takbir, tapi mungkin mengingatkan imam dengan tasbih kok belum mempan, ya udah diingatkan dengan takbir. Harusnya imam sudah ngeh kalau ada tasbih itu berarti ada yang tapi kan imam juga manusia ya. Maka kita landasan hadis Bukhari tadi dan memang benar. Ya, maka kondisi seperti itu kita tetap ikut imam agar nilai sholat berjamaahnya tetap full, Bapak Ibu. Ini penting. Jadi kalau nanti ada kesalahan, tetap yang benar adalah makmum. Maka kalau imam benar, makmum benar. Kalau imam salah, makmum benar. Ya, jadi paling enak tuh jadi makmum. Paling enak ya jadi saya ini rakyat. Enak, Pak. Kalau nanti salah fatwanya, ya mereka yang tanggung jawab. Ini kita kadang-kadang kan sok pinter juga. Itu nggak benar ulama. Masya Allah, emang kita benar banget. Jangan-jangan kita juga nggak benar gitu. Maksud saya adalah ini penting. Jadi kita memaklumin kalau ada imam salah. Toh ini juga setahun sekali. Maka imam juga harus tetap ya mengkaji lagi. Jangan kemudian merasa kita bimbing umroh ya setiap kali itu tetap baca lagi karena khawatir salah. Tanggung jawab loh pembimbing itu. Ini mentang-mentang pembimbing udah apal saya berkali-kali. Akhirnya lupa, Allah lupakan juga loh, karena kamu sombong. Bahasa kitanya tetap ya kita fahami itu kesalahan yang tidak disengajakan, yakin, namun tetap menjadi imam itu harus persiapan yang matang. Ya bacaannya diulang lagi takut salah, dibaca-baca lagi takut. Ya kan ketika ini sudah hafal di luar, ini terutama yang baru jadi imam ya, bapak-bapak ya, para ayah. Di luar sholat kan hafal, pas sholat kok lupa Ustaz. Ah itulah. Jadi imam itu nggak mudah. Apalagi di mimbar yang orangnya banyak. Itu baru naik aja sudah keringat basah dingin kalau nggak biasa. Ya. Ilmunya hilang semua. Banyak juga yang begitu gitu ya. Tadinya udah ingat jadi lupa. Maka persiapan penting. Berdoa juga. Makanya imam kan juga persiapan bukan hanya ilmu. Persiapan mental. Persiapan hati agar Allah tetapkan. Agar Allah tidak lupakan. Ya. Sanuka fala tansa. Kami akan bacakan sehingga kamu tidak akan lupa. Wallahu alam. Itu saja Pak Yusro dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah waktunya juga sudah sampai pada ujung kegiatan kita, Ustadz Dr. At-Tabiq Lutfi. Jadi sebelum kita tutup, ikhwati fillah rahimakumullah, Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa poin penting terkait dengan diskusi atau kajian kita pada malam hari ini. Secara hukum kita menganut apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i bahwa sholat sunnah Idul Fitri adalah sunnah muakkadah. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa juga menurut Imam Syafi'i bahwa boleh melakukan sholat Aid di rumah. Saat ini kita dalam masa pandemi COVID-19 dan kita mendapatkan rukhsah untuk melaksanakan sholat Aid di rumah. Kemudian terkait dengan apakah sholat Aid tersebut bisa dilakukan tanpa khutbah, itu juga tadi sudah dibahas oleh Ustadz bahwa boleh ya menjadi opsional ketika memang satu dan lain hal, misalnya kita tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan khutbah tersebut. Namun ketika kita punya kemampuan untuk melaksanakan khutbah, maka dianjurkan melengkapi atau menyempurnakan sholat itu dengan khutbah. Begitu Ustadz
At-Tabik dan kawan-kawan sekalian, jamaah dari Jakarta ada, ini Ustadz Uzil, terima kasih. Kemudian kawan-kawan dari Kecamatan Beji, kawan-kawan dari IKADI sudah hadir, juga kawan-kawan warga Kapling UI Timur yang sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Amin. Dan semakin matang, semakin faham, semakin yakin untuk bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah sesuai dengan anjuran para ulama, umarok kita, melalui keputusan-keputusan yang mudah-mudahan terbaik untuk kita sekalian. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Ustadz Dr. Tabik Lutfi LCMA atas waktunya, pencerahan kepada kita sekalian, dan marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair semuanya nih. Terima kasih banyak. Ustaz Uzil, semuanya nih Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Barakallah, ini luar biasa. Alhamdulillah. Silaturahim yang mubarakah insyaallah. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu warga Kapling. Terima kasih Ustaz Uzil dari Jakarta. Sama. Mohon maaf lahir dan batin juga. Ya, mohon batin. Ustaz, insyaallah. Silakan Ustaz Denny untuk di lift. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.